Halo guys, balik lagi di channelnya Aset Crypto World. Nah, kali ini kita akan lebih ke edukasi ya. Jadi, di momen kali ini gue akan edukasi apa itu LP atau kepanjangannya dari Liquidity Provider. Di sini gue sengaja ngasih konten kayak gini karena biasanya, contoh nih ketika gue mau staking di Katana, gue sebut LP. LP masih istilahnya masih banyak yang nggak paham gitu ya. Jadi gue di sini mencoba memberikan pemahaman yang mudah sekiranya apa sih itu LP atau liquidity provider. Ayo kita mulai. Jadi, apa sih itu pengertian LP? Pengertian LP adalah kemudahan suatu aset untuk dikonversi menjadi uang tunai atau aset lain tanpa mempengaruhi harga pasarnya. Di sini dibilang tanpa mempengaruhi harga pasar itu maksudnya adalah contoh kalian mau beli sebanyak $1.000 gitu ya. Tiba-tiba asetnya nggak ada sebanyak itu. Nah, jadi LP ini fungsinya adalah untuk menyediakan gitu ya, menyediakan stok-stok koin atau duitnya gitu yang ada. Jadi ketika nanti orang mau tukar, mereka tidak akan kehabisan atau kelangkaan atau tidak ada gitu. Nah, kemudian LP itu biasanya terdiri dari dua koin. Biasanya disebut sebagai LP coin. Next. Nah, ini kita ngasih contoh LP tapi dalam bentuk fiat ya. Jadi ceritanya di sini kalian punya money exchanger gitu ya, yang hanya menukar dolar terhadap rupiah dan juga sebaliknya. Di sini kalian punya dua aset yang jika dikonversi satu sama lain itu nilainya sama. Jadi aset kalian sebanding gitu, rupiah punya 1,4 M dan US dollarnya punya 100.000 dolar gitu ya. Karena dengan rate 14.000 berarti US dollarnya juga 1,4 M kalau dalam rupiah ya. Jadi di sini kalau total aset kita di dalam rupiah kita punya 2,8 miliar seperti itu ya. Kita next. Nah, jadi ceritanya ada pelanggan nih, sebutlah si Agan gitu. Dia ingin menukar dolarnya ke rupiah dari hasil game play to earn gitu. Nominal yang ingin Agan tukar adalah 10.000 dolar ke 140 juta gitu. Jadi dia punya 10.000 dolar pengen dicairin nih, dia pengen ambil rupiahnya untuk jajan istilahnya seperti itu ya. Nah, maka kalau dia tukarkan ke money changer kalian yang tadi kita simulasikan, maka yang terjadi adalah seperti ini. Jadi, saldo rupiah kita dari 1,4 miliar ini akan diambil 140 jutanya. Maka saldo di rupiah kita itu adalah jadi 1.260.000.000 gitu ya. Nah, sedangkan saldo dolar kita itu jadi bertambah di mana dari 100.000 karena tadi masuk 10.000 dolar, maka jadi 110.000 dolar gitu ya. Nah, cuma di sini gue memberikan contohnya biar kalian paham ya. Sebenarnya kalau transaksi di luar baik di money changer maupun di DeFi di luar sana pasti kena fee gitu ya atau kena spread gitu. Tapi di sini gue tidak memberikan itu gitu ya biar sama-sama paham gitu. Kesimpulannya dari contoh di atas kita bisa lihat total aset yang dimiliki masih sama jika salah satu aset dikonvert ke rupiah atau dolar gitu ya. Kita lihat ya. Jadi kalau kita bisa lihat 110.000 dolar kalau di-convert itu juga 1,4 M yang tadi ditambah 140 juta gitu ya. Nah, kalau ditambah lagi dengan 1,26 M ini, total aset kita yang masih sama 2,8 M hanya saja berubah yang tadinya punya 140 juta diubah jadi ke 10.000 dolar, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi karena ini juga merupakan currency yang stabil, maka kita tidak bisa melihat penurunan total aset gitu ya. Jadi biasanya kalau emang currency-currency yang terlalu stabil gitu seperti dolar terhadap dolar yang lain gitu, itu biasanya akan seimbang gitu. Contoh USDC, USDT itu salah satu stable coin yang cukup kuat ya. Jadi antara satu sama lain dengan penurunan kenaikannya itu nggak sangat tidak berbeda jauh gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba dengan contoh yang menggunakan cryptocurrency. Jadi, Anda punya dua aset kripto yang akan di-staking menjadi LP, yaitu Bitcoin dan USDT. Diasumsikan biar gampang ya, satu Bitcoin itu harganya 50.000 dolar gitu ya. Nah, di dalam kripto ini biasanya ada reward bagi penyedia LP gitu ya. Reward biasanya berupa koin tempat di mana Anda menyediakan LP. Contoh, kalau kalian di PancakeSwap, maka dapatnya cake. Kalau biasa di Uniswap, mungkin dapat koin Uniswap-nya gitu ya, dan seterusnya. Nah, biasanya kalau di money changer itu biasanya kita kenanya spread ya, kena spread. Jadi biasanya kita beli itu lebih mahal, nanti jual lebih murah, intinya seperti itulah. Nah, kemudian Anda staking lah BTC USDT Anda di LP PancakeSwap dengan APR 365%. Ini contoh aja ya. Jadi
biar gampang kita menghitungnya sehari dapat bunga 1% lah. Berarti dari total aset Anda yang totalnya 100.000 dolar gitu ya, 50.000 dalam bentuk Bitcoin dan 50.000-nya dalam bentuk USDT, Anda akan mendapatkan reward sebanyak 1.000 dolar per hari dalam bentuk CoinCake. Tapi CoinCake ini ada enak dan gak enaknya gitu ya. Biasanya harga kripto yang seperti ini sangat fluktuatif gitulah. Jadi contoh kalau misalkan hari itu kalian mau jual terus tapi CoinCake-nya minus 20% gitu ya, maka ketika kalian convert ke USDT maka cuma jadi 800 dolar saja. Tapi sebaliknya ketika dia pump 20% maka CoinCake Anda akan menjadi sekitar 1.200 dolar seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini adalah tentang impermanent loss. Jadi itu kondisi di mana nilai aset yang Anda miliki itu turun secara drastis gitu ya. Tetapi di sini tidak Anda realisasikan ya. Jadi biasanya kalau kalian punya BTC USDT gitu kan, kalian LP-in gitu, kalian kena impermanent loss. Kalau kalian jual, maka itu jadi loss gitu. Tapi ketika tidak kalian jual, maka itu jadi namanya impermanent loss. Jadi loss yang belum kalian realisasikan secara permanen gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi BTC yang Anda beli di harga 50.000 tiba-tiba turun hingga 45.000 gitu ya. Nah, dengan kejadian ini pasti dikarenakan orang banyak yang menjual BTC-nya ditukar dengan USDT gitu ya. Maka Anda akan menampung lebih banyak BTC dan USDT Anda berkurang karena orang otomatis ngambil USDT Anda gitu karena orang jual gitu ya. Nah, dalam kasus ini total uang yang dikeluarkan sebanyak 450 USD atau dolar gitu lah ya. Nah, berarti di sini kalau kita lihat balance sheet kita gitu ya secara tidak langsung, maka kita dari punya saldo 1 BTC, setelah BTC turun itu kita jadi punya 1,01 gitu. Sedangkan saldo USDT kita 50.000, nilai USDT-nya itu setelah menurun jadi 49.550 gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat USDT kita berkurang, BTC kita bertambah gitu. Karena jadi ketika BTC turun, BTC kita lebih banyak gitu ya. Dan nah, jadi nanti ketika BTC kita naik, BTC kita akan berkurang gitu dan USDT kita bertambah. Intinya seperti itu. Nah, masih juga tentang impermanent loss. Jadi dengan kondisi BTC Anda yang lebih banyak dan USDT lebih sedikit, maka akan seperti ini gitu ya. Jadi 1,01 BTC dikalikan dengan harga itu pada saat itu 45.000, maka totalnya jadi 45.450 gitu ya. Lalu total aset USDT Anda jadi 49.550 gitu ya. 450 USDT-nya ditukarkan dengan 0,01 BTC yang tadi kita sudah terima gitu ya. Maka total aset Anda sekarang menjadi 95.000 gitu ya. Jadi loss yang Anda alami itu didapatkan dari modal BTC yang secara nilai berkurang dan USDT Anda yang digantikan dengan 0,01 BTC tadi gitu ya. Jadi emang dalam LP ini untuk punya aset yang liquid gitu ya, yang bergeraknya cepat gitu, itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya gitulah. Nah, jika Anda melepas LP ini, maka Anda mengalami kerugian sebesar 5.000 dolar gitu ya. Namun kerugian ini bisa lebih kecil karena Anda memiliki reward bentuk coin cake gitu ya. Jadi contoh Anda tiap hari bisa jualin cake-nya dapat 1.000, 1.000, 1.000 gitu ya. Mungkin itu bisa nutup gitu ya contohnya. Tapi biasanya di luar sana sulit lah untuk mencari pair yang bagus gitu, pair yang stabil dengan APR yang stabil juga itu agak sulit di luar sana. Nah, dalam nyatanya sulit untuk menghitung ini karena semuanya diperhitungkan APR dan total value itu sudah dihitung oleh smart contract gitu ya. Jadi biasanya kalau kita staking LP apapun itu, biasanya emang udah ada ditunjukin total value-nya berapa. Jadi walaupun kedua koin itu naik, maka akan ditunjukkan total value yang naik gitu ya. Sedangkan ketika koin itu turun, maka akan ditunjukkan total value dari LP kita itu juga turun seperti itu. Gimana kalau misalkan ceritanya BTC naik ke 55.000 gitu ya. Nah, maka otomatis BTC yang kita miliki akan lebih sedikit dan sedangkan USDT yang kita punya akan bertambah banyak gitu dikarenakan orang-orang membeli BTC Anda dengan USDT gitu. Jadi BTC berkurang, USDT-nya bertambah gitu ya. Nah, jadi kemudian ini ada case di mana ketika kita menggunakan dua LP coin yang fluktuatif gitu ya. Misalkan kalau dua koin, misalkan kita pakainya BTC ETH gitu ya, lalu BTC ETH-nya dua-duanya naik gitu ya. Maka otomatis value BTC dan ETH kita naik juga gitu ya. Dan demikian sebaliknya jika BTC ETH kita turun gitu, maka otomatis total value-nya juga akan turun gitu ya. Jadi
untuk menggunakan LP ini harus pinter-pinter dalam menentukan waktu kapan masuk dan kapan keluar, intinya seperti itu ya. Nah, contoh 2 koin yang salah satunya naik atau turun gitu. Jadi ini memberikan contoh kalau ada 2 koin LP gitu ya, SLP with itu biasanya kita temukan di aksi gitu ya. Ini kita memberikan cerita di mana salah satu asetnya turun gitu. Jadi contoh ketika SLP naik, maka jumlah SLP yang Anda stake akan berkurang dan width Anda bertambah gitu. Tapi jika SLP turun, maka SLP yang Anda stake akan semakin banyak dan width Anda berkurang. Seperti itu. Kalau dua-duanya naik, ya otomatis tergantung kenaikan mana yang lebih signifikan. Biasa kenaikan yang lebih signifikan itu otomatis jumlahnya lebih semakin sedikit gitu ya. Kita next. Nah, jadi di sini ada bagian kesimpulan dan saran gitu ya. Nah, jika mau menjadi LP, pilihlah koin yang akan naik harganya karena Anda bisa mendapatkan double cuan yaitu dari investasi koinnya dan bunga dari liquidity providernya. Jadi contoh Anda mau staking BNB dan Cake gitu ya. Anda beli BNB di $300 kemudian naik jadi $400 gitu. Lalu Anda beli Cake di $5 lalu dia naik jadi $7 gitu ya. Nah, itu otomatis selain Anda dapat gain-nya dari koinnya, Anda juga bisa dapat LP-nya. Contoh Anda taruh APR-nya 80% gitu, lalu Anda taruh selama 2 bulan, maka Anda akan dapat reward dari LP itu gitu ya. Itu bisa dihitung dengan APR, biasanya itu otomatis sekali gitu. Dan Anda udah dapat gain-nya seperti itu ya. Nah, yang kedua, jangan percaya terhadap APR yang terlalu tinggi, ratusan sampai miliaran persen APR gitu. Itu biasanya mengindikasikan yang namanya soft scam gitu, di mana reward coin Anda pasti akan didam habis-habisan gitu. Tapi jika ingin coba-coba silakan gunakan uang yang sepantasnya, yang ya uang dingin lah ya ngomongnya gitu. Atau duit-duit ngafe yang sekiranya 500.000, 1 juta gitu. Tapi di sini risk orang masing-masing itu beda. Ada orang yang bilang 1 juta gede, ada bilang orang 1 juta untuk nyoba-nyoba ginian kecil gitu. Jadi makanya gue bilang di sini gunakan uang yang sepantasnya aja untuk masing-masing dari kita gitu ya. Lalu kemudian hati-hati dalam memilih website LP karena banyak website di luar sana yang hanya menawarkan bunga tinggi gitu ya. Nah, tapi ketika Anda approve transaksinya, dia bisa mengambil LP yang Anda miliki. Ini super hati-hati. Jadi misalkan kalau kalian ketemu website-website yang gak dikenal gitu, yang hanya menawarkan bunga tinggi, lalu bau-baunya scam gitu, pasti kelihatan lah dari grafisnya, dari tulisannya gitu. Maka itu Anda harus lebih berhati-hati dengan hal gitu ya. Nah, jika ingin terhindar dari impermanent loss, maka pilihlah LP stablecoin, contohnya USDT, USDC. Tapi namun biasanya bunganya sangat kecil, tapi tetap lebih besar daripada bunga bank. Otomatis seperti itu, ya. Jadi, itu aja untuk video kali ini. Semoga kalian paham tentang apa itu konsep LP atau liquidity provider gitu ya. Ini gue memberikan konsep itu hanya yang simple saja agar lebih mudah dipahami. Tapi sebenarnya nanti di luar sana itu banyak banget perhitungan-perhitungan rumit gitu ya. Bahkan ketika kita naruh LP pun kita nggak bisa hitung bunganya berapa. Karena kalau kita staking di DeFi atau Decentralized Finance itu APR-nya berubah setiap saat gitu. Jadi ketika banyak orang masuk APR-nya akan turun. Tapi ketika nanti orang keluar APR-nya akan naik. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi, thank you for watching. See you guys di ilmu-ilmu menarik lainnya. Bye.